Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya yang kelas 11 SMK Farmasi Surabaya. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian sehat semuanya dan tetap berada di rumah untuk menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Mungkin kalian ingin masuk tatap muka dengan kami, Pak Pitoyo, guru di sini, tetapi semuanya terkendala karena sistem dari pemerintah, sehingga nantinya dengan kesabaran akan dibuka untuk kegiatan KBM tatap muka. Untuk saat ini kalian diharapkan untuk bisa menyimak video yang dibuat oleh Pak Pitoyo, dan mohon maaf Pak Pitoyo ini agak gaul sedikit, pakaiannya harus seperti ini supaya terkesan lebih muda gitu ya, supaya tidak begitu guru, supaya kalian senang. Saya akan melanjutkan mengenai materi PPKN kelas 11. Kalau kemarin kalian sudah UTS, di mana sudah melewati strategi mengatasi ancaman, kemudian wawasan Nusantara, sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang Pak Pitoyo ingin menjelaskan mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, gitu ya, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sudah melihat modul yang sudah saya berikan kepada kalian pada saat awal pertama kali kalian masuk di kelas 11. Sebelum saya jelaskan, kalian harus tahu tujuan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa menganalisa, memahami secara betul apa saja, bagaimana, kenapa terbentuk sistem pemerintahan di Indonesia, gitu ya. Untuk perkenalan sistem pemerintahan itu mungkin kalian harus tahu kaitan apa yang terjadi pada bab sebelumnya. Sistem pemerintahan itu dibentuk oleh para pendiri bangsa dikarenakan harus dan wajib Indonesia dalam melaksanakan negaranya, maka harus adanya pelaku-pelaku dalam pemerintahan, maka harus disusun sebuah sistem. Kalau untuk bentuk negara itu sudah ada, yaitu bentuk negara kita yaitu Kesatuan pasal 1 ayat 1. Kemudian bentuk pemerintahan kita menggunakan Republik Demokrasi, gitu ya. Kemudian sekarang sistem pemerintahan, macam-macamnya banyak. Kalau bentuk negara, ada negara kesatuan, ada negara serikat, federal, ada negara uni, mungkin kalian masih ingat Uni Soviet. Nah, itu macam-macamnya. Kalau bentuk negara, bentuk pemerintahan itu juga bermacam-macam. Ada autokrasi, otoriter, oligarki, totaliter, aristokrasi, oligarki, demokrasi, republik. Nah, kita dalam bentuk pemerintahan sudah saya sebutkan, yaitu pemerintahan Republik Demokrasi, atau kita biasanya mengenal dengan republik. Re itu kembali, publik itu masyarakat, itu kembali ke rakyat. Sekarang sistem pemerintahan. Kenapa sih negara Indonesia harus ada pemerintahnya? Supaya negara atau wilayah Indonesia itu jelas siapa yang melaksanakan, siapa yang mengatur rakyatnya, dan ada kekuasaan yang nantinya bangsa atau negara lain tidak seenaknya masuk atau mengganggu wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintahan kita sudah dibuatkan pada saat zaman dahulu, zaman sebelum proklamasi, setelah proklamasi sampai sekarang pun melewati banyak rintangan dan banyak sistem pemerintahan yang diuji cobakan, yang akhirnya saat ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan yaitu sudah nyaman, gitu ya, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sebetulnya ada berapa macam sistem pemerintahan? Sebenarnya kalau secara konsep, secara umum yaitu ada dua. Satu, sistem pemerintahan parlementer yang biasanya dipegang oleh seorang parlemen, perdana menteri, gitu ya, yaitu kepala pemerintahannya. Kemudian yang kedua, sistem presidensial. Sistem presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden. Jadi gampang sekali kalau kalian tahu bahwa negara-negara yang dipimpin oleh perdana menteri pasti sistemnya sistem parlemen. Negara-negara yang dipimpin oleh negara pasti sistemnya sistem presidensial. Jangan salah, itu beda. Di saat ada sistemnya menggunakan presidensial dengan pemerintah, di mana suatu negara dipimpin oleh seorang presiden, bisa jadi sistem pemerintahnya yaitu parlementer. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya, karena presiden itu dibentuk oleh parlemen. Di saat pembentukan parlemen, maka parlemen berkuasa penuh, maka sistemnya menggunakan sistem parlemen. Silakan dibuka modul kalian dan bisa dibaca sendiri.
apa saja tentang sistem pemerintahan gitu ya. Hakikat sistem pemerintahan Indonesia kalau saya bacakan di dalam modul atau bukunya, satu tatanan yang utuh yang memiliki berbagai komponen pemerintah yang bekerja dengan memiliki sifat saling ketergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan, fungsi, dan cita-cita pemerintah itu sendiri. Menurut pendapat Montesquieu, tokoh dari Prancis, mengatakan kekuasaan suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau kalian tahu, legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, yaitu kekuasaan DPR atau parlemen. Kalau kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, atau kalau di kita Pancasila dan undang-undang. Siapa? Presiden. Kalau yudikatif yaitu berwenangnya dia mengadili sebuah perkara. Di mana atau siapa itu? Yaitu lembaga. Iya. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia yang mungkin tadi sudah jelaskan Pak Tito ya, ada dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Apakah, pertanyaannya, apakah negara kita pernah melaksanakan keduanya, Pak? Ya, pernah. Di saat kapan? Di saat pemerintah kita belum memiliki kenyamanan, kepastian dalam pemerintahan itu sendiri. Maksudnya masih belum stabil, masih labil gitu ya. Nah, pada saat kapan? Di saat Orde Lama kita pernah melaksanakan sistem pemerintahan parlemen. Jadi semua orang di dalam parlemen itu ada ketuanya, itu Perdana Menteri. Mungkin masih ingat Perdana Menteri Sultan Syahrir, Perdana Menteri Syarifuddin, dan seterusnya. Nah, pada saat itulah sistem pemerintahan kita dinamakan sistem pemerintahan parlementer. Jadi presiden di bawahnya parlemen. Bisa itu, bisa. Jadi kalau mau dilihat dari fungsinya kepala penguasa atau mungkin presiden itu sendiri, ada kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tinggi. Jadi kalau misalkan dikatakan kepala negara itu pasti orang tertinggi dalam suatu negara. Kalau tidak presiden, entah siapa. Contoh, bisa ratu, bisa raja. Kalau misalkan di Malaysia yang di Pertuan Agung, kalau di Brunei itu Sultan Bolkiah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kepala pemerintahan, nah ini bisa presiden itu sendiri, kemudian bisa parlemen atau perdana menteri, di mana di atasnya kepala negara ini adalah raja. Jadi kamu bisa melihat di saat seperti Inggris gitu ya, saya contohkan Inggris. Inggris adalah kepala negaranya yang menguasai wilayah negara itu adalah raja atau Ratu Elizabeth gitu ya. Kemudian siapa yang melaksanakan pemerintahan di dalam internnya itu? Yaitu Perdana Menteri. Oh, langsung. Oh, berarti sistem parlementer. Gampang, tidak usah diperumit. Nah, bagaimana dan apa kelebihan kekurangan dari itu? Kalian bisa baca sendiri bagaimana kekurangan kelebihan sistem parlementer dan sistem presidensial. Saya kira sudah bisa dibaca. Tolong dibaca ya, tidak perlu Pak Pit jelaskan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dari masa ke masa tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita melihat ada periode tahun 45 sampai 49, 49 50, 50 59, kemudian 5966, 6698, 98 sampai dengan sekarang disebut dengan reformasi. Apa yang disebutkan oleh Pak Pit? Tolong kalian baca, kalian ketahui, dan kalian cermati. Benar nggak tahun 1945 sampai 49 itu sistem pemerintahannya apa? Kemudian 49 sampai 50 itu apa? Silakan cermati. Dan Pak Pit akan mengatakan iya, kita pernah melaksanakan dua sistem itu bergantian. Gitu ya. Jadi kalian harus membaca literasi, tidak semuanya dijelaskan oleh Pak Pit. Pak Pit hanya memfasilitasi apa yang kalian harus ketahui. Jadi pada intinya semua negara di dunia termasuk Indonesia pasti memiliki sistem pemerintahan. Jadi kalau sudah menggunakan sistem pemerintahan maka ada seorang yang melaksanakan sistem itu berdasarkan kekuasaan yang ditunjuk atau yang dipilih. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu paten hukumnya, tidak boleh ada yang mengganggu suatu wilayah itu, maka mau tidak mau harus
diakui, disahkan. Kalau sudah disahkan maka dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyatnya atau keinginan pemimpin kuasa tertinggi. Kemudian bagaimana sistem pemilihan negara berdasarkan Undang-Undang 45 setelah diamandemen tetap bisa dibaca, yaitu sistem pemilihan presidensial, hanya perubahannya di dalam pasal-pasal. Kemudian apa yang membuat kita harus berganti? Karena keadaan dan kondisi kebutuhan masyarakat serta pemerintah yang harus merubah semua itu, sehingga harus gonta-ganti bongkar pasang gitu ya. Maka kalian harus paham betul tentang sistem pemerintahan. Jadi cermati yang pertama pengertiannya, yang kedua kenapa tujuan suatu wilayah itu harus melaksanakan atau menggunakan sistem pemerintahan, apakah perbedaan sistem pemerintahan yang disebutkan Pak Pi tadi, yaitu pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, kemudian apa untungnya, kekurangannya, dan bagaimana sejarah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Jadi hal seperti itu harus kalian ketahui sebagai kualitas keilmuan kalian nantinya. Jadi kalau sudah, tolong kalian baca semua modulnya itu, kemudian kalian bisa resume dari sumber yang ada tadi dan penjelasan Pak Pit, kemudian dikumpulkan di GC ya, di Google Classroom. Nanti kalian akan memulai semuanya, ini kegiatan diundur kan jam 10 sampai dengan jam 11.30. Jadi selamat menyimak video dari Pak Pitoyo, semoga kalian tambah ilmunya, teruslah sehat, teruslah literasi tetap di tempat, teruslah belajar untuk menjadi generasi muda yang berintelektual, berakhlak, dan luar biasa. Jangan malas-malesan, karena ini adalah bentuk dari proses pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi jangan mengikuti. Kalau misalkan kalian mengikuti, tidak ikut hadir, tidak ikut ini, akhirnya jadi kemalasan. Jadi kalau sudah seperti itu, semuanya akan turun semangat. Nah, tetaplah semangat apapun yang terjadi pada saat ini ataupun apapun yang nantinya terjadi, tetap kalian semangat bahwa saya harus bersekolah dan harus bersyukur saya tetap ingin mendapatkan ilmu. Apapun itu kerikilnya, apapun itu hambatannya, harus saya terjang dan saya harus bersyukur bahwa saya bisa dan masih diberikan hak dalam berpendidikan. Jadi Pak Pitoyo sangat beruntung dan bersyukur pada kalian semuanya. Tetap terus bersekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh SMK Farmasi Surabaya, dalam hal ini materi PPKN. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kita sambung 2 minggu lagi atau seminggu lagi ya. Terus menyimak, terus dibuka GC dan YouTube-nya. Jangan lupa setelah melihat video dari Pak Pitoyo untuk subscribe ya, untuk membantu Pak Pitoyo supaya tidak seperti ini, kita bisa live streaming kalau sudah mencapai ketentuan yang ditentukan oleh YouTube. Jadi bantu Pak Pitoyo, subscribe semuanya, nanti lebih mempermudah dalam proses pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh silakan bertanya di WA-G untuk kelas saya, untuk kelasnya Pak Dery silakan WA-G dengan Pak Dery. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semuanya.